Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang research question. Research question merupakan bagian yang sangat penting dalam menulis penelitian. Research question merupakan satu pertanyaan yang spesifik yang ingin dicari dalam sebuah penelitian. Research question merupakan poin penting di mana terkait dengan metodologi dan akan membuat Anda melalui semua tahapan penelitian dengan benar. Jadi pertanyaan penelitian yang benar akan membantu Anda mengumpulkan informasi yang penting untuk penelitian Anda. Beberapa langkah penting untuk menyusun sebuah research question yang bagus. Yang pertama, Anda bisa memilih topik yang luas, kemudian melakukan preliminary reading, jadi membaca previous studies, membaca penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang topik yang dibicarakan. Jadi Anda melihat, membaca debate yang ada, membaca terbitan yang sudah muncul atau penelitian yang sudah muncul terkait dengan topik Anda. Setelah itu Anda bisa membuat subtopik yang spesifik yang ingin Anda fokuskan dalam penelitian Anda. Kemudian dari situ Anda bisa mengidentifikasi beberapa problem, research problem yang secara teoritis atau secara praktis akan Anda bahas. Baik, ada beberapa jenis questions, jenis pertanyaan dalam research questions. Yang pertama, pertanyaan yang menunjukkan deskripsi. Jadi describing and exploring. Contohnya, what are the characteristics of the main characters? Misalnya yang kedua, contohnya, how has something changed over time? What are the main factors in blah blah blah? How does X experience in Y? How has blah 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 dealt with something? Jadi jenis-jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat mendeskripsikan dan mengeksplorasi. Jenis yang kedua adalah menjelaskan dan menguji. Contoh pertanyaannya adalah, what is the relationship between X and Y? What is the role of X in Y? What is the impact of X in Y? How does X influence Y? What are the causes of X? So, the types of questions yang kedua ini menjelaskan. Jadi, tidak hanya mendeskripsikan, tapi menjelaskan mengapa suatu terjadi atau bagaimana dampak dari sebuah fenomena. Yang berikutnya adalah jenis pertanyaan yang evaluating and acting. Contohnya, what are the advantages or disadvantages of something? Jadi mengevaluasi. How effective is something? How can something be achieved? Jadi itu mengevaluasi suatu fenomena, suatu peristiwa. What are the most effective strategies to improve something? How can X be used in Y? Baik, untuk penelitian yang kualitatif terutama ada beberapa tips untuk membuat strong research question, ya, research question yang bagus, yang kuat. Gitu. Satu, harus fokus dengan satu topik utama. Jadi persoalan utama yang dikemukakan satu saja. Kalau ada beberapa pertanyaan, maka beberapa pertanyaan itu harus mengarah kepada one single topic. Kemudian tips yang kedua, harus di research question harus memunculkan spesifik konsep. Gitu. Konsepnya itu harus jelas, spesifik. Yang kedua, pertanyaannya tidak sekedar pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat. Gitu ya. Pertanyaannya harus kompleks. Kalau pertanyaan yang bisa dijawab secara singkat, hanya dengan melihat atau membaca satu buku atau satu informasi, itu tidak perlu buat sebuah research question, gitu ya.
Kemudian tips yang keempat adalah relevan. Relevan itu artinya berkaitan dengan problem yang akan Anda bahas, dengan topik yang akan Anda diskusikan di dalam penelitian tersebut. Relevan dengan bidang studi Anda. Dan yang terakhir, tipsnya adalah research question yang bagus itu yang original. Original maksudnya ada hal yang khas, ada hal yang spesifik yang membedakan antara tulisan Anda dengan penelitian yang lain. Oke, beberapa tips lagi tentang do and don'ts. Anda bisa perhatikan di sini bahwa penelitian yang bagus itu research question-nya fokus on single topics, answerable, bisa dijawab, bisa dicari jawabannya, specific, well-designed concept, relevant to your field of study, contributes to social and academical debates, have some aspect of originality. Tidak harus the whole things are original, tapi ada beberapa aspek yang menunjukkan originalitas, gitu ya, keaslian dari penelitian Anda. Yang tidak boleh Anda lakukan adalah membuat pertanyaan yang yes/no question. It's not a good idea. Pertanyaan yang answered by simple facts or figures, simply answered by reading a book. Pertanyaan yang subjective value judgment. Pertanyaan yang conclusive solution or policy. Jadi penelitian itu untuk memberikan informasi, bukan untuk memberikan solusi langsung. Yang berikutnya adalah the question has been answered. Kalau pertanyaannya sudah diteliti orang lain, sudah ada jawabannya, maka tidak perlu dimunculkan sebagai research question. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh dari proposal Anda kemarin ya. Yang diberi tanda silang merah berarti salah, kemudian yang di bawahnya ada tanda tick itu berarti yang benarnya atau some suggestion-nya. Contoh, how does the author's psychological influence character building in the suicides? Di sini kalau Anda mau melihat atau meneliti psikologinya pengarang, maka Anda harus mempunyai data yang komprehensif tentang pengarang, tentang kondisi psikologisnya. Anda harus punya evidence, harus punya data, punya bukti tentang itu. Dan kalau itu pengarang yang sudah lama dan sudah meninggal di abad yang lalu dan Anda tidak punya data yang persis, Anda tidak bisa menggunakan pertanyaan ini ya, the author psychological influence. Nah, yang saya sarankan menjadi what are the main character psychological problems in suicide. So the main character, not the author psychological influence. Contoh yang kedua, how is the relation about feminism concept and act of the characters represented in the movie What Happened to Monday? Ini penelitian sastra, jadi sarannya adalah tidak menggunakan movie, gitu ya, kecuali kalau movie-nya itu, filmnya itu terkait dengan karya sastra atau adaptasi dari karya sastra. Jadi ini secara redaksional pertanyaannya lebih bagus menjadi begini, how do the main characters respond to gender discrimination represented in bla bla bla. Jadi satu pertanyaan itu adalah satu topik persoalan. Jadi tidak ini menjadi kelihatan root ya kalau Anda menulis how is the relation about feminism concept and acts of the characters. Itu tidak jelas. Jadi make it simple, clear. How do the main characters respond to the gender discrimination represented in the bla bla bla. Contoh berikutnya. What effect does social media have on people's mind?
Pertanyaan ini tidak jelas karena people's mind itu tidak ada ukurannya. Kita tidak bisa membayangkan area of research-nya. Lebih bagus menjadi what effect does daily use of Twitter have on the attention span of under 16s. Pertanyaan ini menjadi jelas siapa yang diteliti dan dalam hal apa penelitian itu fokus. Contoh berikutnya adalah how does the defense mechanism become the solution when the characters facing their problems? Kita tidak bisa membuat klaim bahwa defense mechanism itu menjadi solusi, begitu ya. Karena di dalam teorinya itu bukan solusi defense mechanism itu. Jadi suggestion-nya adalah what are the defense mechanisms the characters do in responding to that problem. Ingat tadi tidak bersifat solusi gitu ya, karena kita tidak bisa mengklaim bahwa itu memberi solusi. Contoh yang berikutnya, how is the ego and superego of the main character in Anato's After using literary psychology approach. Saran saya adalah how is the main character's personality in Anato's After. Make it simple. Dengan mengatakan personality, Anda sudah jelas menggunakan psychological approach. Yang berikutnya, contoh. Which part, including attitude, dialogues, monologues, jokes, decision of Bartimaeus that could be categorized of his ego? Pertanyaan ini tidak efektif kalimatnya ya, ruwet gitu. Jadi simpelnya adalah how is the personality of the main character described in the novel. Contoh yang berikutnya adalah what are the symbol in Robert Burns' poem entitled A Red Rose. Robert Burns' poem A Red Rose sudah banyak diteliti orang ya. Jadi harus hati-hati melihat research-nya, bagian mana yang belum diteliti. Jadi di sini saya menyarankan kalau dari segi redaksional kata-katanya adalah what does the symbol of something mean in Robert Burns' poem A Red Rose. Baik, demikian beberapa hal yang sudah kita bahas. Semoga membuat Anda menjadi lebih jelas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.